Oke, kita masuk ke yang part 2 ya, leasing part 2. Itu terkait operating lease. Nah, mungkin kalau ada yang dulu pernah tahu PSAK 30 yang sekarang sudah menjadi 73, di sini nih terutama ada perbedaannya. Oke, eh, PT Tebing Asam eh, masuk ke kontrak sewa gitu ya, apa pada tanggal 1 Januari 2021 untuk menyediakan jasa raga sebuah mesin. The terms of the lease agreement-nya seperti berikut. Sewanya itu 4 tahun dengan rental payment 9.456 setiap awal tahun. Machinery fair value-nya 72.000, book value-nya 55.000, economic life-nya 8 tahun. At the end of lease term, both parties expect the machinery to have residual value 30.000, none of which is guaranteed. The lease does not transfer ownership at the end of the lease term, does not have a bargain purchase option, and the asset is not a specialized nature. The implicit rate 4%, which is known by jasa raga ya, bukan jasa raga. Jasa raga. Collectability of the payment is probable. Ini PV annuity due dan PV single sum-nya. Nah, yang diminta prepare the amortization schedule for jasa raga and journal entries for jasa raga and tebing asam. Nah, untuk lesinya si jasa raga ini dia meskipun ini operating list, nanti dijelasin kenapa ini operating list, dia tetap mencatatnya sebagai right of use assets dulu, tetap ada ya dikapitalisasi sebagai aset hak guna dulu, bukan sekedar beban sewa pada cash gitu untuk ininya apa? Untuk pembayaran annual lease payment-nya. Jadi nggak bisa lagi seperti yang dulu bahwa kan ini kan cuma bentar, jadi sewa per tahun aja gitu. Nah itu udah nggak bisa lagi. Nah, kenapa ini operating list disebutnya? Karena dari 5 syarat, mungkin udah belajar juga ya, di buku juga ada. Jadi ada 5 syarat, kita ambil dari problem 2 dulu deh ya. Itu apakah ada transfer of ownership. Dari yang soal satu ini kan transfer of ownership nggak ada ya. Di poin 4 tadi, the list does not transfer ownership. Bargain purchase option, tidak ada juga, does not have bargain purchase option. Lalu economic life lease duration, beda jauh ya, 4 tahun dengan 8 tahun. Present value list pay, apa list paymentnya dengan fair value asset sudah pasti jauh ya, karena dia cuma 4 tahun, pembayarannya 9.000, kasarnya aja lah 9.000 dikali 4 tahun kan cuma sekitar 40.000 ya. 40.000 sementara nilai machinery-nya 72.000, jauh. Nah, jadi tidak juga. Lalu apakah ada alternatif use of lesser? Ini sebenarnya terkait juga asetnya ini specialized apa enggak. Jadi kalau misalnya asetnya ini spesial banget untuk perusahaan yang lesi, kalau dia spesial banget, itu sebenarnya memenuhi untuk menjadi finance list, bukan operating list. Nah, karena ini dia tidak spesial, makanya dia tetap dia jawabannya tidak dan berarti ini operating list. Dari 5 syarat ini semuanya no. Nah, satu aja syaratnya terpenuhi, itu bisa dianggap sebagai yang namanya finance list. Nah, untuk yang ini kebetulan operating list, karena tidak ada yang terpenuhi. Nah, kalau misalnya ujian ada yang terkait kayak gini, kan nggak dikasih tahu ya, operating list problem 1 gitu kan nggak dikasih tahu. Jadi kalian harus bisa mengakses dulu apakah ini operating atau finance list. Dibuat tuh berdasarkan rule yang 5 tadi. Gitu. Nah, pertama kita mau buat amortization schedule-nya dulu. Kita punya annual lease payment-nya 9.456. Lalu PV annuity due-nya untuk yang pembayaran lease payment-nya ya. Dikalikan 3,77 ini. Kita dapat 35.697,26. Nilai itu akan menjadi nilai lease liability di awal.
Nah, pembayaran pertama dan seterusnya nilainya 9456 selama 4 tahun. Interest tahun pertama selalu 0, reduction 9456 dikurang 0, ini 35697 dikurang 9456. Ini samakan ke bawah. Lihat. Nah, karena di yang terakhir, oh sorry, yang nilai bunganya belum ya. Nilai bunganya kita pakai, implicit rate-nya diketahui, kita pakai 4%, dikalikan dengan 26241 ini. Ya, harus di ya nilainya udah langsung 0 ya, berarti nggak perlu penyesuaian supaya dia jadi 0. Itu tabel amortisasinya. Nah, untuk jasa raga nih, jurnalnya apa aja? Seperti biasa, di awal dia harus catat ROU aset pada list liabilities. Nilainya 35697. Lalu record annual list payment-nya. Setiap tahun dia harus bayar, ini di awal tahun ya dia ya, list payment, list liabilities berarti pada cash. Senilai 9456. Lalu di akhir ada bunganya. Interest expense pada list liabilities. 1049,65. Jadi jangan dilihat, oh ini 1 Januari 0, enggak. Karena kan kita jurnalnya ini 31 Desember ya, jadi kita lihat yang baris keduanya sekarang. Nanti di 1 Januari kita isi yang 9456 ini dan ya yang itu. Nah, bedanya apa dong dengan yang soal-soal sebelumnya yang list part 1? Kalau misalnya finance list, ROU asetnya ini kita depresiasi. Nah, karena ini operating list, kewajiban mendepresiasinya itu bukan di lesi, tapi nanti itu kan masih ada di lesor ya, karena barangnya sebenarnya masih punyanya si lesor tadi ya, nggak ada transfer of ownership, nggak ada bargain purchase option dan lain-lain. Nah, pencatatannya gimana nih untuk di lesor ya, karena dia sewanya operasi, dia kan terima uang ya untuk yang ini lease liability dan cash ini dilawannya ya dia terima cash, ininya unearned lease revenue. Kenapa unearned? Karena barangnya kan belum dipakai ya. Pembayaran pertama 9456 ini di 1 Januari. Jasanya atau barangnya belum dinikmati oleh lesinya. Jadi masih unearned. Lalu di akhir tahun kita adjust unearned lease revenue-nya sudah bisa menjadi lease revenue. Nilainya sama 9456. Nah, karena dia mendapatkan revenue, matching cost kan. Nah, untuk revenue yang sama harus dilihat cost-nya dan dibebankan di periode yang sama. Nah, untuk revenue ini bebannya apa? Bebannya salah satunya depreciation expense. Ada accumulated depreciation machine gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya dari mana tadi? Sesuai book value ya, jangan fair value. Karena kan kita mencatat di buku kita kan asetnya tidak pernah keluar dari buku kita. Dibagi 8 ya, useful life-nya 8. Jangan pakai yang 4 ya. Karena kan ini aset nggak akan pindah dari buku kita, masih akan ada di buku kita sampai di 8 tahun ke depan ekspektasinya. Jadi didepresiasinya dengan 8 tahun. Oke, itu untuk yang soal 1 di part 2.